TK Semarkit berada di Jalan Haji Sumani nomor 2, RT 5, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhazizah SSSPD, Kepala TK Semarkit Kota Padang Panjang. Kami berkomitmen mewujudkan peserta didik yang berkarakter, hidup bersih dan peduli lingkungan melalui program Gelas Riko. Menurut Geng 1984, mendefinisikan belajar adalah suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya akibat suatu pengalaman. Perubahan perilaku ini terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Proses pengalaman tersebut berlangsung seumur hidup, kapan saja dan di mana saja. TK Semarkit sebagai salah satu lembaga pendidikan anak usia dini di Padang Panjang telah melakukan proses belajar yang berisi pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Pengalaman ini berisi stimulasi untuk membentuk karakter positif pada peserta didik. Di samping itu, stimulasi untuk pembentukan karakter sangatlah efektif diberikan di usia dini, di mana mereka berada di masa emas atau golden age, masa di mana sel-sel otak mereka berkembang dengan pesat. Kemampuan kepala sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar sangat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman peserta didik. Dalam melancarkan program ini, kepala sekolah merancang kegiatan dengan memperhatikan prinsip belajar anak usia dini sebagai pembelajar aktif sangat dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman fisik, interaksi sosial, dan gaya belajar yang unik. Program pembelajaran yang dirancang juga memberikan pengalaman bermakna untuk menstimulus terbentuknya karakter positif pada peserta didik dengan mempertimbangkan kebermaknaan materi dan dilakukan dengan kesadaran dalam situasi yang mengembirakan bagi peserta didik. Pendekatan pembelajaran mendalam yang menerapkan prinsip bermakna, berkesadaran, dan mengembirakan dalam proses pembelajaran menghasilkan pengalaman belajar yang mengandung karakter positif yang terbentuk secara alami. Sementara itu, TK Semarkit sebagai salah satu lembaga pendidikan anak usia dini di Kota Padang Panjang mendukung program pemerintah menerapkan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Salah satunya yaitu makan makanan sehat dan bergizi setiap hari. Peserta didik TK Semarkit melaksanakan program pembiasaan mengkonsumsi buah-buahan segar setiap pagi. Di antara buah-buahan tersebut, ada yang memiliki kulit buah yang tidak dapat dikonsumsi seperti pisang, jeruk, semangka, dan lain-lain. Tentunya kulit buah ini akan menjadi limbah sampah yang akan menumpuk. Walaupun peserta didik sudah terbiasa untuk membuang sampah sisa makanan mereka di tempat sampah, namun sampah tersebut masih tercampur dan menumpuk di tempat sampah. Semakin menumpuknya sampah dan belum terbiasanya peserta didik untuk memilah sampah akan menjadi masalah di sekolah Semarkit. Dalam mencapai tujuan, kepala sekolah melakukan perbandingan terhadap penelitian yang relevan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fahimatul Anis dan kawan-kawan 2024 dengan judul Edukasi Pemilihan Sampah untuk Meningkatkan Karakter Peduli Lingkungan Siswa SD Lab School UNED. Menurut data Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNEP pada tahun 2024, Indonesia penyumbang sampah plastik nomor 2 terbanyak di dunia setelah Cina. Padang Panjang sebagai bagian dari Indonesia, sebuah kota kecil di Provinsi Sumatera Barat juga ikut menyumbang dari total sampah yang ada di Indonesia. Jumlah sampah di kota ini berjumlah 50 ton per hari dengan rata-rata produksi sampah sekitar 0,8 kg per individu. Kondisi ini menyebabkan tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS Sungai Andok mengalami kepadatan dan diperkirakan hanya mampu menampung sampah dalam waktu yang tak lama lagi. Petugas kebersihan TPAS Sungai Andok, Bapak Iskandar menjelaskan bahwa sampah yang diangkut masih dalam kondisi tercampur antara sampah organik dan anorganik. Masyarakat cenderung mencampurkan kedua sampah tersebut dalam satu tempat sehingga mereka agak kesulitan untuk pengolahan selanjutnya. Dengan demikian, selain masalah jumlah sampah yang semakin banyak, kurangnya kepedulian masyarakat untuk memilah sampah dari rumah juga menjadi faktor timbulnya masalah sampah di Kota Padang Panjang. Dari latar belakang di atas, banyak pertanyaan masalah yang muncul yang akan menjadi tantangan bagi kepala sekolah. Kepala sekolah sadar bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan sendiri. Perlu partisipasi dan kolaborasi warga sekolah seperti guru, karyawan, orang tua, dan peserta didik di sekolah. Di samping itu, untuk membentuk karakter hidup bersih dan peduli lingkungan pada peserta didik, kepala sekolah perlu merencanakan sebuah program pembiasaan yang bermakna, berkesadaran, dan mengembirakan bagi peserta didik yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Pelaksanaan program tersebut juga terjadwal baik di sekolah maupun di rumah.
Oleh karena itu, kepala sekolah melakukan inovasi pembelajaran program Gelas Riko atau Gerakan Pilah Sampah dari Sekolah untuk menjawab beberapa tantangan di antaranya. Pertama, bagaimana menumbuhkan pemahaman pada peserta didik tentang jumlah sampah dan dampak. Yang kedua, usaha apa yang tepat dilakukan untuk memecahkan masalah sampah ini. Dan ketiga, bagaimana supaya karakter yang terbentuk pada peserta didik TK Smart Kids dapat selalu terpelihara. Dalam pelaksanaan program Gelas Riko, kepala sekolah memperhatikan karakteristik peserta didik dan prinsip pembelajaran mendalam. Kepala sekolah merencanakan program ini dilaksanakan selama 7 hari dengan urutan sebagai berikut. Pertama, kepala sekolah melakukan sosialisasi program Gelas Riko bersama guru dan warga sekolah. Kepala sekolah menyampaikan program Gelas Riko dan meminta saran kepada rekan guru dan warga sekolah. Di hari berikutnya, sosialisasi program Gelas Riko kepada wali murid sebelum program ini dimulai. Kepala sekolah memaparkan latar belakang dan tujuan dari program. Di hari Senin, peserta didik diberi inspirasi dengan menonton video tentang fakta terbaru tentang sampah di Indonesia dan dampaknya terhadap bumi. Peserta didik juga diberi inspirasi tentang kondisi sampah di Kota Padang Panjang dengan mengajak peserta didik ke TPAS Sungai Andok, Kota Padang Panjang. Sesampai di sekolah, kepala sekolah dan guru mengajak anak mengonsumsi buah segar, mengapersepsi dan merefleksi peserta didik tentang kegiatan menonton video inspirasi, kunjungan ke TPAS Sungai Andok dan pembiasaan makan buah segar yang dilaksanakan pada hari tersebut. Di hari Selasa, peserta didik diberi inspirasi dengan menonton video tentang sampah organik dan anorganik beserta cara pengolahannya. Sebelumnya, peserta didik sudah membawa sampah organik dari rumah seperti kulit buah-buahan dan sampah sisa sayuran. Kepala sekolah menggali informasi dari peserta didik tentang cara mengolah sampah organik dari video yang ditonton. Kepala sekolah mengajak peserta didik memilah dan mengelompokkan sampah organik dan anorganik. Kepala sekolah dan guru menyediakan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti ember, pisau, dan lain sebagainya. Peserta didik memotong menjadi ukuran kecil untuk membuat pupuk organik di bawah pengawasan kepala sekolah dan guru. Di hari Rabu dan Kamis atau hari ketiga dan keempat, peserta didik diberi inspirasi dengan menonton video tentang sampah anorganik dan cara pengolahannya. Sebelumnya, peserta didik sudah membawa sampah anorganik dari rumah seperti sampah plastik dan botol air mineral bekas. Peserta didik menggunting sampah plastik dan memasukkan ke dalam botol plastik untuk membuat eco-brick. Di hari Jumat, kepala sekolah dan guru melakukan recalling dan evaluasi. Peserta didik menceritakan kembali proses kegiatan yang dilakukan dan guru memberikan penguatan tentang karakter yang dibentuk, pesan dan menghargai hasil karya yang dilakukan bersama peserta didik. Di hari Sabtu atau di hari akhir program ini, kepala sekolah memberikan laporan kepada orang tua tentang pelaksanaan program dan meminta umpan balik untuk dijadikan refleksi program. Kepala sekolah juga meminta partisipasi orang tua untuk selalu mendampingi anak-anak ketika melaksanakan program ini di rumah. Pembiasaan pelaksanaan program Gelas Riko di sekolah dan di rumah efektif membentuk karakter hidup bersih dan peduli lingkungan bagi peserta didik TK Smart Kids. Dalam pelaksanaan kegiatan di sekolah, terjadi peningkatan motivasi peserta didik untuk memilah sampah di sekolah. Program ini juga berlanjut di rumah dengan panduan orang tua. Perlu kerjasama orang tua dan sekolah untuk memastikan agar program ini terus berlanjut di rumah, kan terbentuk karakter pada peserta didik, terbiasa hidup bersih dan peduli lingkungan dimanapun berada, dan berinisiatif untuk mengolah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi bekal untuk hidupnya di masa mendatang. Dengan kepemimpinan yang inovatif dan kolaborasi kepala sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik dalam melaksanakan program Gelas Riko, kami yakin TK Smart Kids dapat mewujudkan peserta didik yang berkarakter, hidup bersih, dan peduli lingkungan. Assalamualaikum teman-teman, saya Sadid, saya sekolah di TK Smart Kids. Saya sudah membedakan organik dan organik pada kegiatan Gelas Riko. Saya Lili Mardiana, guru TK Smart Kids Kota Padang Panjang. Kepemimpinan kepala sekolah yang inovatif dan kolaborasi dengan warga sekolah menjadikan proses pembelajaran di TK Smart Kids menjadi kreatif dan bermakna. Saya Mutiara Sana, orang tua dari Kaila Rahma, kelompok Smart Edu TK Smart Kids. Kami selaku wali murid TK Smart Kids sangat merasa senang dengan adanya program Gelas Riko. Kami diikut sertakan dalam program ini dan insya Allah setelah mengikuti kegiatan ini, anak-anak memiliki karakter hidup bersih dan peduli lingkungan. Terima kasih TK Smart Kids.